Tapi nanti kalau Om Dubes jumpa Cristiano Ronaldo bilang ya. Selamat pagi, Om Dubes, His Excellency Rudy Alfonso, Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Terima kasih sudah bisa hadir. First of all, congratulations ya, sudah memberi kredensial kepada Presiden Portugal kemarin. Semoga diplomasi di bawah Dubes Rudy Alfonso lebih dekat lagi antara Indonesia dengan Portugal. Nah, pertama-tama saya ada pertanyaan tentang bagaimana kondisi COVID-19 di Portugal saat ini. Ya, seperti di negara Eropa yang lainnya, itu di Portugal varian Omicron itu agak penyebarannya agak tinggi. Ya, kalau data untuk hari ini 24 Januari itu data harian 32.728, jadi tinggi. Kasus aktifnya itu adalah 509.628, padahal penduduknya hanya 10 juta. Jadi sangat tinggi. Bandingkan dengan Indonesia yang 270 juta lebih. Nah, ini sangat tinggi. Kemudian di KBRI sendiri itu 2 minggu yang lalu ada satu staf kami yang terpapar, tetapi hanya diberi waktu 1 minggu untuk isolasi mandiri. Kemudian setelah dites itu sudah sembuh. Menyusul lagi ada anak dari salah satu lokal staf di KBRI itu ketularan dari gurunya. Kemudian satu rumah mereka sekarang sedang di lockdown dan sudah masuk hari ke-4. Nah, Omicron ini sendiri kesembuhannya lumayan cepat, dan kalau gejala tidak terlalu berat, biasanya hanya isolasi mandiri, kemudian itu akan sembuh dengan sendirinya. Tuh, seperti itu kondisi di Portugal, Dimas. Nah, kalau untuk travel restriction atau kegiatan biasa-biasa secara sosial itu apa masih berlangsung tuh Om Dubes, misalnya restoran? Kalau itu normal-normal saja. Jadi kalau matahari lagi terik, karena di Portugal ini kan tidak ada salju dan udara itu relatif bagus, tidak ada dingin-dingin sekali. Jadi ya, di luar kita masih bisa jalan-jalan pakai jas. Nah, turis di sini ini memang agak-agak bandel, jadi lebih banyak nggak pakai masker gitu loh. Yang pakai ya orang sini, memang pemerintah menghimbau, dan terutama di dalam ruangan. Itu kalau dalam ruangan itu strictly mereka mesti pakai masker, dan untuk di restoran mereka harus menunjukkan sertifikat vaksin dulu baru dia boleh makan gitu loh. Kalau nggak ada ya itu nggak boleh masuk gitu. Jadi ya sebenarnya lumayan ketat, tapi yang penularan ini yang di luar, sama belakangan ini sekolah yang mulai buka karena anak kecil rentan yang belum divaksin. Nah, itulah yang menularkan lagi ke rumahnya. Jadi memang vaksin ini sangat membantu, karena rata-rata yang kena itu yang belum divaksin. Memang banyak yang telah divaksin juga kena, tetapi kesembuhannya itu lebih cepat dan tidak memberi gejala yang berat seperti varian Delta pada saat itu ya. Dan tingkat hunian di rumah sakit juga
tidak terlalu tinggi, artinya daya tampung rumah sakit itu masih normal-normal saja. Oke. Nah, kira-kira dengan adanya pandemi COVID ini kan sangat limited ya untuk kesini diplomasi kita dengan Portugal. Paling hanya bisa melalui virtual meeting seperti yang kita lakukan saat ini, Zoom. Nah, kira-kira dengan ada dubes baru di Lisabon, apa planning atau rencana besar untuk diplomasi ke depannya? Ya, kita selalu harus optimis ya. Nah, pada saat ini kita memprediksi bahwa ya kita prediksi depan pandemi ini akan mereda, kemudian ekonomi akan mulai tumbuh kembali, dan kita mempunyai rencana yang cukup baik khusus untuk hubungan perdagangan dengan Portugal. Saat ini lumayan baik karena di tahun 2021 itu Portugal mengimpor baja, ya, besi baja dari Indonesia, itu khususnya dari Krakatau Steel, itu 7.000 yang tercatat ya, 7.500 ton. Negara sekecil Portugal ini dengan impor baja yang segitu besar memang tidak digunakan sepenuhnya di Portugal, tetapi itu didistribusikan lagi ke negara lain seperti di Jerman untuk membuat bahan baku kapal laut dan lain-lain. Nah, jadi kita posisi perdagangan itu adalah surplus, dalam posisi surplus. Nah, kemudian secara umum memang impor oleh pemerintah atau oleh masyarakat di Portugal itu menurun secara umum karena dampak dari COVID ini. Kemudian biaya logistik dan lain-lain juga akhirnya naik juga, ya. Kita tahu sekarang kontainer sulit, kemudian transport juga antar benua, ya, kalau di sesama Eropa sekarang sudah mulai berjalan normal, dan saya kira perekonomian sudah mulai pulih. Turis kalau kita lihat di kota, di tingkat hunian di hotel itu juga sudah mulai meningkat. Jadi mereka hanya menerapkan perjalanan itu dengan tes PCR, kemudian bepergian. Nah, di hotel sendiri untuk masuk sepanjang sertifikat vaksin itu bisa ditunjukkan, itu tidak ada karantina dan lain-lain. Jadi Portugal ini cukup fleksibel. Jadi tourism itu sudah normal. Itu Dimas. Ya. Nah, dengan nanti kan ada new normal ya, dan semoga cepat pulihlah COVID-19-nya ini. Nah, kira-kira dalam depannya kan Indonesia tentu harus lebih aktif atau lebih progresif dalam diplomasinya. Kira-kira menurut Om Dubes nih, setelah masuk ke dunia diplomasi, kira-kira bagaimana cara terbaik agar our diplomacy bisa lebih keren dan lebih spesial lagi? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ke depan ini kita khusus Portugal dengan Indonesia, kita akan lebih optimis lagi karena begini kita mempunyai sejarah yang panjang sebenarnya dengan Portugal. Jadi pertama kali kita buka hubungan diplomatik itu tahun 1965. Itu barangkali orang tua Mas Dimas baru lahir tuh ya. Kemudian pada tahun itu kita putus hubungan ya. Tahun 50, dibuka tahun 50, kemudian putus hubungan tahun 1965. Nah, kemudian dipulihkan lagi itu pada tahun 1975 bulan Januari. Nah, namun akhir tahun 75 itu sendiri, itu bulan Desember, kemudian putus lagi karena kita waktu itu menduduki ataupun mengembalikan wilayah Timur Timur ke wilayah Republik Indonesia. Nah, pada saat itu
duta besar kita yang ada di Portugal itu di persona non grata. Nah, kemudian kita putus hubungan sampai pada tahun 99 bulan Desember lagi, baru normal lagi kembali setelah ada self determination di Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Kemudian kita menormalisasi lagi hubungan dengan Portugal pada tahun 99. Nah, kembali ke hubungan dengan Portugal ke depan, pada tanggal 17 Januari yang lalu, saya sudah menyampaikan surat kepercayaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Portugal, itu Marcelo Rebelo de Sousa. Nah, pada acara kredensial tersebut, itu saya diberi waktu kurang lebih 20 menit, itu berbicara empat mata dengan Presiden Portugal. Dalam pembicaraan itu, beliau menyampaikan banyak hal. Terutama yang saya mulai dengan menyampaikan salam dari Presiden Jokowi, kemudian mengingatkan tentang undangan dari pemerintah Indonesia, dari Presiden Jokowi untuk Presiden de Sousa berkunjung ke Indonesia. Nah, pada saat itu juga dijawab oleh beliau bahwa ya dia telah merencanakan untuk berkunjung ke Timor Leste dan Australia. Nah, tapi dengan kehadiran saya, beliau akan mengubah jadwal tersebut. Artinya untuk ke Timor Leste dan Australia tetap, tetapi beliau akan mengutamakan mengunjungi Indonesia terlebih dahulu. Itu pada bulan Mei tahun 2022. Nah, mengapa Indonesia didahulukan? Karena menurut Presiden Portugal, Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia negara yang sangat berpengaruh di kawasan, dan Presiden Portugal menganggap hubungan dengan Indonesia sangat penting bagi Portugal. Ya, nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira, karena kan saya juga sama ya, interestnya dengan sekarang yang Om Dubes sedang dapatkan nih jadi duta besar. I love diplomacy. Ya. Saya suka international relations. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti akan jadi duta besar juga nih Mas Dimas. Nah, kira-kira apa sarannya nih sebagai dubes yang sudah jadi dubes nih Om? Jadi dubes itu bukan bagian dari rencana atau cita-cita saya ya. Saya dari kampung sekali yang mungkin Dimas sudah baca beberapa literasi itu yang atau tulisan dari teman-teman saya kecil itu datang ke Jakarta saja itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Nah, tetapi setelah menjalani hidup itu, kemudian saya menjadi advokat, kemudian bergabung di partai, kemudian mendapat kesempatan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi duta besar. Nah, saya kira saya kagum dengan diplomat-diplomat muda yang ada di Kementerian Luar Negeri yang sekarang ini, dan karena dari cita-citanya memang untuk jadi diplomat, nah itu akan lebih mudah lagi dan pasti akan sukses dalam karirnya sebagai diplomat kalau masuk ke Kemlu. Apalagi sekarang sudah punya daya tarik, punya kemauan, punya waktu yang banyak untuk mendalami diplomasi ini gitu. Dan ini memang sangat menantang. Ya, tapi tentu sama-sama waktunya berjalan, evolution teknologi, anak generasi Z sebentar lagi akan jadi dubes-dubes juga ini Om.